when you go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Adrian Mahendra Taka, stambuk F551 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi sistem informasi yang telah dibawakan oleh dosen saya, yaitu Pak Denny dan Ibu Mita. Baik, kita langsung saja ke videonya. Baik, materi pertama yaitu konsep dasar informasi. Informasi sebagai aset. Informasi sebagai aset mempunyai 2 poin. Yaitu yang pertama, siapa yang mempunyai informasi akan menjadi pemenang. Dan yang kedua, informasi menjadi aset dalam perusahaan. Kita lanjut, manajemen informasi. Poin pertama, segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerolehan informasi, penggunaan informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi atau yang tidak berguna lagi pada waktu yang tepat, dalam kurung MC Leot 1998. Poin kedua, operasi-operasi internal yang mengatur sumber daya informasi dalam perusahaan untuk mendukung kinerja dan hasil bisnis, dalam kurung Herbert dan Griffin pada tahun 2003. Kemudian pemakaian informasi. Yang pertama itu internal atau staf operasi manajemen tingkat bawah hingga tingkat manajemen atas. Yang kedua eksternal, pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dinas pajak dan lain-lain. Baik, materi kedua yaitu konsep dasar sistem dan sistem informasi. Sistem. Poin pertama, sistem adalah itu sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem itu yang pertama tujuan, yang kedua masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Kita masuk di sistem. Sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem. Tujuan sistem. Poin pertama, setiap sistem memiliki tujuan atau goal. Tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. 3 tujuan utama SI itu yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga untuk mendukung kegiatan proses perusahaan. Gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempersatukan atau mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Apakah sistem informasi itu? Sistem informasi dapat dibedakan menjadi 2 sistem. Sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS atau selanjutnya disebut sistem informasi SI saja adalah jenis sistem informasi yang menggunakan komputer. Bisa dilihat. Baik, kita masuk ke materi keempat. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi. Baik, ini mungkin contoh komponen sistem informasi pribadi. Bisa dilihat di sini. Kemudian komponen sistem informasi grup kerja. Kemudian kita masuk arsitektur informasi. Poin pertama, berbagai istilah yang sama itu arsitektur informasi, teknologi informasi. Yang kedua, arsitektur sistem informasi. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu rangkaian sistem informasi. Klasifikasi SI, level organisasi, area fungsional, dukungan yang diberikan, arsitektur sistem informasi, dan lain-lain. Menurut level organisasi, yang pertama, sistem informasi departemen, sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Yang kedua, sistem informasi perusahaan, sistem yang terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama.
Kemudian yang ketiga, sistem informasi antar organisasi. Jadi sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Contoh SI pada Walmart dan B2B. Kemudian sistem informasi dalam perusahaan, sistem informasi pribadi. Yang kedua, sistem informasi kelompok kerja atau work group information system, dan sistem informasi perusahaan atau enterprise information system. Ini adalah sistem informasi dalam perusahaan. Jenisnya itu bisa lihat sendiri. Sistem informasi, kemudian sistem informasi fungsional, sistem informasi akuntansi atau accounting informasi system. Yang kedua, sistem informasi keuangan, finance informasi system. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Dan yang kelima, sistem informasi SDM. Kemudian perspektif tentang SI. Sistem informasi selain SIA adalah tergolong SIM atau SIM selama 2001. SIA adalah bagian dari SIM. Sistem informasi justru merupakan subsistem bagi sistem informasi fungsional dan yang lain. SIA sebagai bagian SIM. Ini adalah contohnya. Baik, materi berikutnya, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Kemudian metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC, System Development